Ya. Oke, jadi gue tuh tinggal di satu tempat di sebuah apartemen dan gue tiap hari semenjak pandemi ini gue sering banget denger ambulans hilir mudik. Sirene itu bener-bener bikin gue sedikit was-was karena sering banget tuh lewat suara ambulans. Nanti gue kerja, lagi gue tidur, lagi gue nonton TV, itu pasti ambulans terus hilir mudik gitu. Dan gue selalu berdoa gitu, jangan sampai gue sama istri gue yang ada di dalam ambulans tersebut gitu. Cuma nyatanya gue akhirnya ngerasain ada di ambulans itu, dan gue ngerasain gimana rasanya masuk ke Wisma Atlet sebagai pasien COVID dan harus diisolasi di sana. Halo, gue Jam bareng Arif, dan hari ini gue nggak akan ngajak jalan kalian ke tempat wisata karena lagi pandemi juga. Tapi gue mau ngasih tahu pengalaman gue dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian di Instagram atau di WhatsApp grup tentang kehidupan di Wisma Atlet atau apa aja sih yang gue rasain selama diisolasi di Wisma Atlet. Plus gue bakal kasih klip-klip singkat tentang gambaran kehidupan para pasien COVID di Wisma Atlet. Oke, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain adalah gimana ceritanya bisa kena COVID dan gejalanya apa waktu itu. Oke, jadi gue masih ingat tanggal 7 September, itu gue ngerasa nggak enak badan, kayak ada batuk, ada bersin, dan suhu tubuhnya agak meningkat gitu. Teman meningkatnya nggak sampai 37, cuma tetap aja gue ngerasa nggak enak badan dan ngerasa agak demam gitu. Jadi, dan gue belum curiga kalau itu gejala COVID ya. Jadi gue masih minum obat flu biasa, minum vitamin dan tidur yang banyak gitu. Cuman tiba-tiba tanggal 10 September, istri gue itu dia ngerasa sakit kepala berat di sini, sampai ke belakang sini. Dan dia ngerasa kayak tersendat gitu di sini. Dan disusul sama dia nggak bisa cium bau dan ngerasain makanan. Gitu. Nah, dari sana kita mulai curiga karena nggak bisa cium atau ngerasain makanan atau yang istilah medisnya anosmia itu gejala khas COVID-19 gitu. Akhirnya tanggal 19 September, kita berdua rapid di salah satu rumah sakit swasta. Waktu itu kita bayar 150.000 ya per orang, drive-thru, dan hasilnya keluar 4 jam kemudian, ternyata betul, kita berdua reaktif. Jadi besoknya kita datang ke puskesmas untuk tes swab, melalui hidung ya, gue lubang hidung, dan kita harus menunggu sekitar 3 hari. Jadi inget banget nih, kita itu swab hari Selasa, kemudian keluar swabnya itu keluar hasil swabnya itu hari Jumat. Gitu, pas gue masuk Jumat, gue di WhatsApp istri ke atas karang karena kita positif gitu. Kita masuk ya. Gue di situ. Kamar mandi. Balkon. Kamar gue. Oke, jadi begitu hasil tes rapidnya keluar,
gue dan istri langsung menghubungi puskesmas sesuai dengan vaskes tingkat 1 kita ya. Karena gue tinggal di Cempaka Putih, maka gue menghubungi puskesmas Cempaka Putih sesuai dengan vaskes tingkat 1 kita. Kita menghubungi call center, bisa juga via chatting di website. Kita lapor kalau kita sudah tes rapid reaktif dan kita punya gejala gitu. Terus kita didata, diinterview oleh mereka kayak misalnya gejala apa aja yang dirasa, terus juga kita pernah tracing kontak dekat dengan siapa saja, dan juga data lain ya, kayak nomor BPJS, kartu keluarga, KTP, dan segala macam. Dan nggak pakai lama, sorenya kita langsung dapat jadwal tes swab hari Selasa di puskesmas, dan itu gratis. Di Selasa kita tes swab di puskesmas, dan kita nunggu 3 hari, hari Jumat kita divonis positif COVID-19 gitu. Dan nggak pakai lama juga, mereka langsung ngurus surat rujukan buat kita berdua untuk diisolasi di Wisma Atlet. Kita cuman perlu setor surat keterangan RT. Jadi begitu kita setor surat keterangan RT, mereka langsung bikin surat rujukan, dan malam ya jam 9, kita diminta kumpul di puskesmas untuk segera diisolasi di Wisma Atlet. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, ngeluarin biaya nggak sih gitu? Kalau yang kita rasain dari mulai tes swab pertama di puskesmas sampai kita diisolasi sampai keluar, itu kita nggak ngeluarin uang sepeser pun. Dan itu ditanggung sama pemerintah. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kami dari tim layanan psikologi kesehatan mental Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Mari kita sambut pagi yang indah dengan matahari yang bersinar menerangi alam semesta dengan penuh semangat. Awali langkah untuk menjalani hari dengan pikiran yang positif. Hilangkan sejenak permasalahan, bangun tangga menuju kejayaan dan kesehatan. Saya bersyukur atas kesempatan lain untuk menjalani hidup dan awal yang baru. Saya bersyukur bisa merasakan nafas di paru-paru saya dan detak jantung saya. Saya bersyukur untuk hari ini. Oke, udah 6 hari di sini. Gue baru dapat jadwal buat ronsen. Jadi ngantrinya emang gila-gilaan sih. Udah 6 hari di sini loh baru ronsen. Sekarang kita mau tes ronsen dulu. Kita tes ronsen dulu ya. Itu ruang UGD-nya. Suasana IGD-nya guys. Di sana gitu. Jadi memang karena COVID ini belum ada obatnya, jadi obat yang diberikan adalah obat untuk menekan virus di dalam tubuh gitu kan. Dan itu beda-beda tiap orang kayaknya. Soalnya yang antara gue dapat dengan yang istri gue dapat tuh beda gitu. Tapi awalnya kita semua dapat itu obat anti malaria atau chloroquine fosfat. Dan itu efeknya buat gue itu nggak enak. Biarpun efeknya buat orang masing-masing orang beda ya. Kalau buat gue efek chloroquine fosfat ini adalah gue jadi mual, terus jantung gue kayak jadi berdebar lebih kencang, deg-degan. Terus gue kelingan kayak pusing gitu, jadi kalau jalan tuh kayak goyang gitu. Nah itu nggak nyaman sih, jadi bawaannya kalau abis minum obat itu pasti udah mager dan malas ngapa-ngapain gitu. Tapi seiring dengan waktu akhirnya kurangin jadi 2 kali sehari sekali gitu, dan mendekati swab terakhir akhirnya gue nggak minum lagi obat itu. Gitu. Itulah pengobatannya. Selain chloroquine ini juga ada multivitamin, terus juga ada antivirus lain gitu. Ada yang buat asam lambung, kalau kayak gue suka mual ada antisit. Dan juga obat-obatan lain tergantung dari penyakit pasien kalau ada yang Oke, pagi ini kita mau sarapan yang beda, yaitu kita udah pesen bubur apa Ci? Bubur rasela. Kita ambil dulu pesanannya ya. Nah, ini dia pesanan buburnya. Lumayan lah penyegaran sarapan ya. Maaf ya, nasi boxnya nggak kita makan dulu. Yuk. Oke, makanan apa aja yang dikasih di sana gitu. Oke, kalau makanan sih udah pasti makanan sehat ya. 4 sehat, 5 sempurna. Itu lengkap, karena lauknya suka ada 3. Suka ada dagingnya 2,
protein 1 plus sayur, ada buah juga gitu, dan kita dapat snack juga, roti, ada roti, ada susu gitu. Jadi kita dapat 3 kali sehari makan dan 1 kali snack. Dan itu tiap hari terus. Dan itu makanannya benar-benar 4 sehat 5 sempurna, cuma memang rasanya kurang micin gitu ya. Cuma enaknya di sana adalah kita masih bisa pemesan makanan online gitu via GoFood atau GrabFood. Kita masih boleh sih, dan juga kita masih bisa minta keluarga kita atau teman-teman kita buat kirim makanan. Itu masih bisa. Yang sakit berdua, tapi kan bawa ke rumah sakit. Iya, benar. Tapi suami keluarnya apa? Keluarnya nggak cerita, dia itu ceritanya aku kok badannya lemas gitu. Tapi kalau saya deketin nggak boleh, ini anak saya. Nggak boleh, jangan jauh-jauhan aja. Masih kerja emang Bu waktu itu? Nah, enaknya di Wisma Atlet adalah kita tidak harus terkurung di unit kita atau di kamar kita gitu ya. Kita masih boleh keluar, turun ke bawah. Nah, kalau kegiatan sebenarnya nggak ada yang spesifik sih ya. Biasanya kegiatan tuh kita cuma olahraga pasti. Kalau misalkan berjamaah, sholat Jumat ada sholat Jumat berjamaah. Cuman yang menarik adalah ada beberapa pasien yang inisiatif dia memimpin senam pagi atau aerobik lah gitu. Jadi biasanya ada satu tempat di balkon atau di bawah di taman gitu ya. Jadi dia mulai duluan dan dia ngajak yang lainnya buat ikutan senam bareng. Jadi itu seru banget sih, cuman tetap jaga jarak ya gitu. Oke, jadi hari ini hari ke-7 gue sama istri di isolasi di Wisma Atlet. Dan kemarin dikabarin kalau kita hari ini akan tes swab, cuman nggak tahu jam berapa. Mudah-mudahan pagi ya. Soalnya kita berdua udah setengah mati jaga imun, nggak stres, supaya nanti hasil swabnya bisa menggembirakan lah, bisa negatif. Oke, udah beres di swab. Tadi mereka 2 lubang hidung dan rasanya lebih nggak nyaman dari pertama kali gue di swab kemarin. These skies have a different light, why noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. Hai, akhirnya kita dapat kabar siang ini kalau kita negatif, hasil swabnya negatif. Dan kita bakal dikabarin pulang sore ini. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's not home with you, but I'm coming home. I'm coming home.